Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik rekan-rekan semangat kerja sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini di yang insya Allah majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Ali Hasan Bawazi sudah berhadir di tengah-tengah kita. Kadarullah bulan lalu mungkin kita tidak mengadakan kajian karena ada mungkin jadwal yang bentrok, tapi alhamdulillah bulan ini kita bisa laksanakan. Mari mungkin karena sudah waktu juga, mari langsung saja kita masuk pada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali dengan tema hari ini adalah jangan panjang angan-angan, ya Ustadz ya. Benar. Mungkin itu semoga kita bisa mengambil manfaat, mungkin bisa selain mendengar bisa mencatat hikmah-hikmah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ali. Baik, waktu kami persilahkan kepada Ustadz Ali. Ustadz. Allah barik fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita indahnya nikmat Islam dan iman, yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam kehidupan, mana yang mesti kita jalani dan mana yang harus kita jauhi di dalam kehidupan dunia ini. Ikhwatul iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya pasti punya harapan, angan-angan, cita-cita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena memang ketika kita hidup tanpa punya impian, tanpa punya harapan di dalam kehidupan dunia, maka maunya adalah pengen mati saja. Ya, ketika seseorang tidak punya harapan. Tapi kita semuanya yang hidup, yang menjalani kehidupan menyadari bahwa di antara motor untuk menjalani hidup adalah adanya angan-angan, adanya harapan yang sedang kita kejar terkait dengan apa yang kita harapkan dari kehidupan dunia. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terbenam di dalam angan-angan, memiliki impian besar dalam urusan dunia, lupa akan akhirat, ini bukanlah sikap dan sifat orang beriman. Bahkan itulah gaya hidupnya orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Nanti bakal tiba waktunya orang-orang kafir itu berangan-angan, kenapa dulu tidak jadi orang muslim? Itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Jadi nanti di akhirat orang kafir itu menghayal. Kenapa ya kok saya dulu waktu hidup nggak jadi muslim? Kenapa mereka nantinya mereka menghayal kenapa tidak waktu ketika hidup mereka tidak menjadi orang muslim? Allah sebutkan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan mereka makan semau-maunya. Biarkan mereka bersenang-senang semau-maunya. Dan biarkan mereka terlalaikan dengan angan-angan mereka. Yulhihimul amal. Mereka, impian tertingginya orang-orang kafir dunia. Ya, mereka di dalam memiliki proyek ini, proyek itu, dan lain sebagainya, semua rencana-rencana hebat yang mereka buat tidak akan lepas dari mimpi-mimpi duniawi mereka yang mereka bentuk dan mereka bangun. Tidak keluar dari itu, tidak lebih dari itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidaklah sifat dan bukanlah merupakan sifat orang yang beriman.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa mayoritas manusia memiliki cita-cita dunia melebihi jatah ajal yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, insya Allah antum tahu di antara ilmuwan modern ini ada yang sampai menyiapkan pesawat karena mereka memperkirakan pada waktu tertentu akan terjadi hari kiamat. Maka mereka telah membuat sebuah desain baru untuk kapalnya Nabi Nuh, versi terbaru ketika terjadi kiamat itu terjadi. Ya, dan banyak lagi ketika merencanakan untuk tinggal di Mars dan yang lain sebagainya. Impian-impian dahsyat yang luar biasa mereka bangun dan tidak lebih dari kehidupan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan sebuah kotak. Ya, beliau membuat kotak garis persegi panjang, ya. Kotak balok begitu, persegi panjang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan garis lurus dari dalam kotak sampai keluar kotak, Dan di dalam kotak persegi panjang tadi, Nabi membuat garis-garis kecil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inilah gambaran tentang manusia. Garis lurus yang melewati kotak itu adalah angan-angannya. Sedangkan kotak itu sendiri adalah ajalnya. Sedangkan garis-garis kecil yang ada di dalam kotak adalah takdir-takdir yang merupakan halangan, rintangan yang dihadapinya di dalam kehidupannya. Maka Nabi SAW pun bersabda, hadzal amal wa hadza ajaluhu fa bainama huwa kadzalik idh ja'ahul khattul aqrab. Inilah cita-cita manusia, melewati jatah ajalnya, dan inilah ajalnya. Dan di dalam masih ada lagi takdir-takdir, halangan dan rintangan yang menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang menjadi puncak angan-angannya. Dan dia akan dijemput oleh yang terdekat dari garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya manusia ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bahwa tambah tua, cita-cita duniawinya bukan tambah semakin didiskon, tapi tambah dahsyat. Ini anehnya manusia. Jadi kita tahu bau tanah, ya, semakin kemari kita ini semakin bau tanah, yang harusnya membuat kita ini semakin mikirkan akhirat, bukan mikirkan dunia. Tapi kenyataan hidup yang kita jalani sehari-hari, impian duniawi kita lebih ekstrim ketimbang ketika lebih muda. Ya, coba kita pikirkan impian duniawi kita sekarang dengan impian duniawi kita 10 tahun yang lalu. Impian kita duniawi kita sekarang, padahal kita tahu kita tambah tua dan tambah bau tanah, tapi ternyata impian duniawi kita tidak semakin kita diskon, malah semakin dahsyat dan semakin dahsyat, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain, fi hubbid dunya wa tulil amal. Senantiasa hati seorang kakek, ya, hatinya orang tua itu akan senantiasa muda dalam dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Ya, hati orang tua ini, kakek-kakek, akan tetap jiwa muda dalam hal apa? Cinta dunia dan panjang angan-angan. Jadi walaupun sedang ngos-ngosan, ya, walaupun sudah dibantu oksigen, walaupun usianya sudah hampir 80 atau 80-an up, dibisikin kayak alhamdulillah maklaran tembus, itu bisa dicopot ini oksigen itu, ya. Benar cu, iya maklaran tembus kayak jatah kakek sekian puluh atau ratus juta, waduh bisa bangun dari kursinya, dari tempat tidurnya. Ini kenyataan manusia, dan kita memang tidak bisa melepaskan hal ini. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, u'allilun nafsa bil amali arqubuha ma adyaqal aisha laula fushatul amali. Aku selalu menanamkan angan-angan dan cita-cita yang selalu aku amati dan aku harapkan
betapa sempitnya hidup jika tidak ada angan-angan dan harapan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak heran ini juga ada pada diri setiap orang, termasuk orang-orang berilmu. Namun bedanya orang berilmu dengan kita, beda angan-angannya. Sehingga Imam Ibnul Jauzi mengatakan, al-amalu mazmumun illa lil ulama, falaula amaluhum lama sanafu wa ma'allafu. Cita-cita dan angan-angan itu tercela, kecuali bagi para ulama. Kenapa? Karena cita-cita mereka lah maka mereka menyusun kitab, menyusun buku, menulis ilmu. Ya, karena angan-angan dan cita-cita mereka. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa angan-angan atau cita-cita itu ada rahasia yang sangat mendalam dalam hal ini. Karena tanpa cita-cita, kita nggak bakal, jika kita tidak punya harapan untuk hidup lama, hidup di dunia ini, hidup nyaman di dunia, maka kita mikirnya 100% akhirat dan pengen cepat mati. Ya, kita tidak akan membuat program-program duniawi, repelita, rencana pembangunan 5 tahun, nggak bakalan ada. Impian pengen punya rumah dari 2 kamar jadi 10 kamar, nggak bakal terjadi. Ya, semua ini adalah karena seseorang memiliki angan-angan. Yang tercela, kata Ibnu Hajar, yang tercela dari angan-angan itu adalah terbenam di dalam angan-angan dan tidak memiliki persiapan kehidupan akhirat. Barang siapa yang tidak terbenam dengan angan-angannya dan dia memiliki persiapan kehidupan akhirat, maka dia boleh memiliki cita-cita dan angan-angan tersebut. Orang yang berakal tidak akan terlalaikan dan terlelap dengan angan-angannya. Orang yang berakal tidak akan lupa dengan nikmat kekal dan abadi yang Allah sediakan di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di surat Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kalian akan disempurnakan amal perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang sukses dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Maka Nabi kita SAW memberikan metode supaya kita tidak terbenam dengan angan-angan kita, dengan hayalan-hayalan kita. Nabi SAW menasihatkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar. Nabi SAW menasihati Ibnu Umar dengan memegang pundaknya. Ibnu Umar ini seorang sahabat junior, anak muda, bukan kakek tua, anak muda. Tapi nasihat Nabi kepada anak muda ini luar biasa. Beliau SAW berpesan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau sebagai seorang musafir. Orang asing itu di negeri perantauan dia merasa tidak betah dengan negeri perantauan. Dia pengen mudik, pengen pulang kampung. Itu orang asing. Ya. Namun Nabi SAW tidak cukup menyampaikan, menggambarkan jadilah kamu seperti orang asing, tapi atau sebagai seorang musafir. Kenapa? Karena bisa jadi orang asing itu merasa betah di negeri perantauannya, merasa betah dengan di tempat tinggal barunya, tapi tidak dengan seorang musafir. Orang yang musafir yang sedang melakukan suatu perjalanan, maka dia berharap untuk perjalanan itu ringkas, perjalanan itu tidak memberatkannya. Dia berharap bahwa perjalanan itu dengan memiliki bekal yang cukup. Dia berharap dia tidak membawa beban-beban berat dalam perjalanannya. Ini yang dia jalani. Dan sebaliknya, dia melihat kehidupan dunia ini adalah sebagai tempat transit. Ya, sebagai tempat transit. Nah, alangkah naif dan bodohnya seseorang yang menjadikan impian dan cita-citanya, bekalnya hanya untuk memikirkan tempat transit dan bukan memikirkan tempat tujuan. Ya, antum melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini tempat transit bagi kita semuanya. Transit sejenak.
Kalau antum melakukan suatu perjalanan penerbangan pesawat yang harus transit di satu negeri tertentu 2, 3, atau 5 jam misalnya, dan harus melanjutkan perjalanan ke negeri tujuan, dan di negeri tujuan antum akan ada di sana 2 pekan atau 3 pekan atau 1 bulan bahkan. Kira-kira bekal mana yang lebih kita siapkan? Bekal transit yang 2 atau 3 jam atau yang sepekan atau 2 pekan tadi? Pasti bekal tujuan. Namun lucunya sebagian kita terkait dengan urusan dunia, kita mikirkan bekal di tempat transit kita sekarang ini berlipat-lipat lebih banyak ketimbang kita mikirkan bekal kita nanti di tempat yang tujuan kita, akhirat kita. Maka di antara apa yang dipahami oleh Ibnu Umar dari nasihat Rasulullah SAW ini, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti musafir. Kata beliau, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa khudh min sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik." Jika kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Jika kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Manfaatkanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini mengajarkan kepada kita untuk lebih mendiskon angan-angan dan cita-cita, dan lebih melakukan aktivitas yang bersifat positif, ibadah, amal, ya. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam ini mengajarkan kepada kita konsep di dalam meraih kesuksesan dunia maupun akhirat dengan melihat dari proses baik yang kita jalani sekarang. Bukan hanya dengan mengimpikan apa yang bakal kita peroleh nanti dan besok. Dan konsep ini menarik sekali. Ada sebuah buku kontemporer yang cukup viral juga, yang cukup baik kalau misalnya antum membacanya. Tulisan orang kafir, bukan seorang muslim. Judulnya Atomic Habit. Atomic Habit. Ya, kebiasaan kecil, atom. Kebiasaan atom. Atomic Habit. Di dalam buku itu, penulis menjelaskan tentang konsep ada 2 orang yang ingin berhasil. Yang satu menentukan target keberhasilan. Yang itu sebagian besar kita punya target jangka panjang, impian jangka panjang. Yang satu lagi tidak punya target jangka panjang, tapi dia melakukan perbuatan terbaik yang bisa dia lakukan saat ini untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Dia tidak mikirkan targetnya. Ya, Misalnya adalah penjualan. Dia punya produk dan ingin menjual produk tersebut. Maka yang dia lakukan, apa perbuatan-perbuatan penjualan terbaik yang bisa saya lakukan sekarang? Promosi, iklan, menghubungi agen-agen terbaik. Terus demikian, dia melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan yang satu lagi, buat target. Tahun ini semua harus sold out. Tapi dia tidak membreakdown apa yang menjadi target besarnya itu dengan perbuatan-perbuatan rutin yang bisa dia lakukan sekarang sampai target itu terbeli. Sebagian besar kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terikat dan terkungkung dengan sehingga lupa untuk menjalani proses yang terbaik tadi. Sedangkan Islam mengajarkan khairul amali adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu yang rutin walaupun sedikit. Yang rutin walaupun sedikit. Itu mengajarkan kepada kita apa? Bahwa jangan sibuk dengan target surga. Bagus kita mengharapkan surga. Tapi prosesnya untuk masuk surga apa? Amalan apa yang kita lakukan sekarang? Hari ini. Sudah taubat dari dosakah? Ya, sudah istighfarkah? Sudahkah kita bersedekah? Sudah istiqamahkah kita menjalankan sholat 5 waktu dengan benar? Dan banyak hal-hal positif lainnya yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Juga Ibnu Umar menambahkan nasihatnya, udda nafsaka min ahlil kubur. Anggap dirimu ini sudah mati, penghuni kuburan. Kalau kita sekarang ini wal'iyadzubillah, Allahumma atina barakatan fil umur. Misalnya sekarang ini ahlul kubur, kita ini penghuni kuburan. Kira-kira apa yang ingin kita lakukan sekarang ketika kita sudah di kuburan?
Ya kita berangan-angan ingin sholat sunnah, sholat wajib, berangan-angan bertaubat istighfar, berangan-angan meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi dan jahati, dan terus demikian. Ketika kita terus introspeksi untuk menganggap kita ini sudah mati, maka kita akan berupaya untuk melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan hadis ini adalah inti dasar di dalam mendiskon angan-angan. Karena tidak pantas seorang mukmin itu menjadikan dunia ini sebagai negeri dan tempat tinggalnya. Hendaklah dia itu harus memposisikan dirinya ini sebagai seorang musafir yang selalu siap untuk melakukan perjalanan lebih lanjut. Ya, di dunia ini kita musafir. Jangan banyak impian, saya pengen begini, saya ingin itu, saya ingin di dalam kehidupan dunia. Akan membuat kita ini lalai dan lupa akan tujuan utama di akhirat kelak. Pernah sekali waktu ada seseorang menjenguk rumah Abu Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Ketika dilihat di rumah Abu Dzar ini lifestyle-nya, gaya hidupnya minimalis, ya, tidak banyak perabotan di rumahnya, tidak banyak pernak-pernik yang dipajang dan dipasang. Kemudian ditanya, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Ya Abu Dzar, mana perabot rumahnya? Kok nggak ada perabotan rumahnya ini? Kok simple banget rumahnya? Minimalis sekali gaya hidupmu. Kemudian apa kata Ibnu Abu Dzar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, innalana baitan natawajjahu ilaihi. Bahwa rumah kita bukan di sini, rumah kita nanti yang sedang kita tuju di akhirat, bukan di sini. Yang harus dipikirkan perabotan yang di sana, bukan yang di sini, kata beliau. Perabotan di akhirat, di rumah kamu di sana seperti apa? Kemudian ada orang itu mengatakan lagi, tapi kamu ini kan tinggal di sini, di dunia. Kamu tetap membutuhkan perabotan, butuh ini, butuh itu. Ada saja yang diperlukan untuk kita hiasi rumah kita dengan perabotan tersebut. Kata beliau, inna sahibal baiti la yada'una fi. Namun yang menguasai rumah ini, yang menguasai negeri ini, yang menguasai bumi ini, tidak membiarkan kita lama-lama tinggal di rumah ini. Maka ada sebagian ustadz pernah membahas suatu materi dengan mengatakan bahwa semuanya kita pada hakikatnya di kehidupan dunia ini, pada hakikatnya ngontrak. Ya, semuanya kita ini ngontrak. Ketika masa kontraknya habis, ya kita akan pergi meninggalkan tempat yang kita tinggali sekarang. Jadi jangan selalu merasa mengklaim kita memiliki apa yang kita tinggali. Jangan merasa nyaman, merasa mengklaim ini rumah saya, tempat tinggal saya. Tempat ngontrak sementara, tempat berteduh sementara. Maka manfaatkan kontrakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan iman, dengan amal soleh, dengan ibadah, ya, dimakmurkan dengan zikir, dengan ketaatan, dengan silaturahim, ya, dengan pendidikan hal-hal kebaikan. Manfaatkan dengan hal-hal yang positif dan yang baik. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah sekali waktu ketika sakaratul maut, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengambil komitmen kepadaku agar, ya, kata Nabi SAW, pesannya kepadaku, kata Salman, an yakuna bulghatu ahadina minad dunya kazadir rakib, supaya bekalnya di kehidupan dunia jangan lebih dari bekal seorang musafir. Bekalmu di dunia, wahai Salman, kata Nabi SAW, jangan lebih daripada bekal seorang musafir. Kemudian aku perhatikan, kata Salman, setelah aku hitung-hitung bekalku ini, ternyata lebih banyak daripada bekal seorang musafir. Padahal kurang lebih yang ditinggalkan oleh Salman, harta warisannya itu tidak lebih dari 30-an dirham. Ya, tidak lebih dari 30-an dirham. Tapi Salman menyesali, menangisi, dan mengira bahwa itu sudah overload, sudah kebanyakan daripada bekal kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita harus memperhatikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi jatah hidup kita tinggal sedikit. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, ma madha minad dunya
ahlamun wa ma baqiya minha amani wal waqtu dha'i'un bainahuma. Apa yang telah kita lewati dari kehidupan ini bagaikan mimpi. Ya, antum jika misalnya pernah melakukan perjalanan, ya, perjalanan kemanapun itu, seindah apapun perjalanan itu, dan sekarang diminta untuk menceritakan kembali. Coba ceritakan deh, kamu melihat apa di sana? Kamu merasakan apa? Kamu begini. Semua apa yang kita ceritakan itu seperti orang lain yang sedang menceritakan mimpinya. Apa yang telah lalu dari kehidupan kita adalah impian. Dan yang kemudian yang tersisa banyak kita habiskan dengan angan-angan. Yang tersisa dari hidup kita banyak kita habiskan dengan angan-angan. Sayang sekali waktu kita habis di antara keduanya. Kalau nggak mikirin mimpi, yaitu cerita-cerita masa lalu, atau kita sedang menghayal untuk hal-hal yang akan datang. Umur kita habis untuk hal-hal tersebut. Subhanallah. Pernah sekali waktu Nabi SAW melewati para sahabat. Yang sahabat ini sedang memperbaiki rumah gubuk mereka. Ya, sahabat di rumahnya dari gubuk. Ya, dari pelepah kurma, batang pohon kurma, atapnya pelepah kurma, hujan masih bocor. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadza?" "Fanahnu nuslihu." Nah, kami sedang memperbaiki, merenov gubuk kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma aral amra illa ajala min dzalik." Saya lihat bahwa akhirat jauh lebih cepat daripada itu. Ya, akhirat jauh lebih cepat daripada itu. Maka kita melihat ikhwatal iman, kalau kita melihat cerita kehidupan Nabi dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, tempat tinggal mereka, perjalanan hidup mereka, dan semuanya terkait dengan mereka. Kemudian kita, antum semuanya melakukan perjalanan haji atau umrah, melihat ya napak tilas dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah tidak lagi melihat jejak-jejak peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi kita melihat masjid beralaskan pasir, tiang-tiang yang terbuat dari batang-batang kurma, rumah-rumah peninggalan ummahatul mukminin yang disebut hujurat. Kita sudah tidak melihat jejaknya lagi. Itu gubuk-gubuk, dan benar Nabi SAW bahwa ternyata kehidupan dunia jauh lebih cepat dari yang diprediksi dan diduga oleh yang menjalaninya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang panjang angan-angan, dia pasti malas ibadah. Ya, pasti malas ibadah, pasti suka menunda taubat. Pasti suka menunda taubat. Impiannya dunia, maka dia pasti lupa akhirat. Dan itu pasti mengeraskan hatinya. Ya, pasti itu membuat keras hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena lembutnya hati, jernihnya hati itu dengan ingat mati, dengan memikirkan akhirat, memikirkan kejadian-kejadian hebat yang bakal kita hadapi di akhirat kelak, di alam barzakh. Karena panjang angan-angan itu mengeraskan hati, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 16, "Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Begitu lama mereka terbenam di dalam angan-angan mereka, sehingga keraslah hati mereka. Maka Ali bin Abu Thalib pernah mengingatkan dalam sebuah athar yang sahih dalam Sahih Bukhari, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal." Yang paling aku khawatirkan pada kalian itu memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan itu membuat orang lupa terhadap kehidupan akhirat. Sedangkan kata beliau, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia itu pergi berjejak meninggalkan kita. Akhirat tiap hari tambah dekat ke kita. Walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Dan masing-masingnya punya penduduk setianya, pencinta-pencinta setianya.
maka jadilah kalian sebagai calon-calon penduduk kehidupan akhirat. Jangan kalian menjadi orang yang merasa betah hidup di dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia ini isinya adalah amalan tanpa hisab. Namun besok isinya hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi SAW bersabda, "Saluha amru hadhihi al-umma biz-zuhdi wal yaqin wa halaka akhiruha bil bukhli wal amal." Umat ini akan baik ketika banyak orang-orang yang zuhud dan penuh keyakinan, dan binasanya akhir dari umat ini ketika banyak orang kikirnya dan panjang angan-angan. Baiknya umat ini ketika banyak orang yang zuhud dan yakin. Zuhud itu dia menjalani kehidupan dunia dengan meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuk kehidupan akhirat. Segala hal yang menurut mereka ini nggak ada pentingnya di akhirat, mereka tinggalkan, ya. Dan yakin adalah puncaknya ilmu. Yakin itu puncaknya ilmu. Yakin akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binasanya generasi belakangan dari umat ini adalah karena banyaknya yang kikir, bakhil, egois. Ini termasuk bagian dari kekikiran, memikirkan diri sendiri, melupakan orang lain, dan panjang angan-angan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Panjang angan-angan ini banyak madaratnya, banyak mafsadatnya. Di antaranya madaratnya panjang angan-angan itu apa? Di antaranya membuat orang itu lupa akan kematian, lupa akan kehidupan akhirat, lupa akan adanya azab di akhirat, adanya nikmat di akhirat bagi orang yang taat, lupa akan adanya azab bagi orang yang maksiat. Ini diantara dampak orang yang banyak angan-angannya, terlalu motivasi dan cita-citanya dunia belaka. Kemudian yang berikutnya diantara madaratnya panjang angan-angan itu adalah mengeraskan hati, membuat hati itu menjadi keras, membuat mata ini susah menangis, dan membuat orang terus berambisi terhadap dunia. Ini kenyataan. Orang yang mikirnya dunia belaka, bagaimana dia mudah terenyuh hatinya dengan akhirat. Berbeda dengan orang yang mikirkan akhirat. Mudah dia menangis mendengarkan ayat Quran, nasihat, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, dan yang lain sebagainya. Itu akan memudahkan dia untuk termotivasi untuk beramal dan melembutkan hatinya. Juga orang yang panjang angan-angan akan menggampangkan berbuat maksiat dan susah untuk taat. Orang yang menghayal tenang aja, ya proyek kan begini dan begitu, menghayalkan tentang banyak materi duniawi sehingga dia lupa akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa ajal itu datang sewaktu-waktu. Lupa bahwa hisabnya sudah semakin dekat. Lupa bahwa dia bakal dipertanyakan dan akan ditanya terkait dengan semua hal yang dia lakukan di kehidupan dunia. Ikhwatal iman, ini pembahasan kita tentang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini sangat mengerikan. Ya, kita menyebut angan-angan itu cita-cita. Ya, harapan-harapan. Kita banyak harapan kita, tapi bagus. Punya harapan itu membuat kita betah di dunia. Namun tenggelam dengan harapan itu, lupa bahwa kita sewaktu-waktu bakal pergi ke akhirat, itu akan menyusahkan kehidupan akhirat kita kelak. Namun ketika kita boleh punya harapan dunia, tapi setiap harapan duniawi yang kita miliki, kita iringi dengan ketaatan yang sewaktu-waktu jika kita dipanggil oleh Allah, kita siap, maka itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik kehidupannya dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz
atas materi yang disampaikan. Mungkin kita langsung kepada sesi pertanyaan. Untuk teman-teman silahkan bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, baik secara langsung ataupun melalui pesan. Kami persilahkan. Mungkin yang sudah tampil dulu nih Pak Joni atau Pak Imam Hanurawan. Assalamualaikum Mas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini pencerahannya. Ini Ustaz, bagaimana kita ya menyikapi terhadap angan-angan ini? Kalau mungkin nanti bisa dijelaskan mana sih angan-angan yang masih dibolehkan atau yang mana sih yang enggak dibolehkan gitu. Kalau saya menilai angan-angan ini bisa menjadi awal suatu doa. Iya. Misalnya saya kepengen hafal Al-Quran 30 juz gitu ya. Ya, ini betul. kan angan-angan gitu ya. Ini angan-angan gitu kan. Kepengen gitu ya. Karena awalnya angan-angan kepengen hafal Al-Quran 30 juz, maka berikutnya adalah berdoa, ya Allah, bagaimana caranya saya bisa menghafalkan ini, bisa diberi ilmu, ya bisa dimudahkan menghafal, bisa dimudahkan memahami artinya, bahkan bisa mengajarkannya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh angan-angan. Ini menurut saya angan-angan yang baik kan itu. Iya. Nah, mohon dapat dijelaskan mengenai sikap kita terhadap angan-angan ini, yang boleh atau yang dilarang itu. Baik. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika angan-angan itu konteksnya terhadap untuk kehidupan akhirat, maka itu adalah sesuatu yang baik. Namun bagaimana kita mengukurnya? Bagaimana kita mengukurnya? Ini akhirat atau duniawi? Dzulqarnain. Insya Allah antum semuanya tahu tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain, ketika beliau akan berjihad, beliau ini ingin menguasai timur dan barat. Ingin menguasai timur dan barat. Namun ketika Dzulqarnain berkomitmen untuk itu, beliau mengatakan kalau nanti timur dan barat telah saya kuasai, setelah itu ngapain? Apa setelah itu? Kalau sudah menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi, terus setelah itu ngapain? Kok sempit amat dunia ini kalau untuk dikuasai begitu saja? Maka dia pun konsultasi kepada para hukama, orang-orang bijak di zaman itu. Ya. Dan kemudian Dzulqarnain bertanya, saya kok merasa sempit amat cita-cita saya untuk menguasai dunia, dan kemudian lepas begitu saja. Maka dijawab oleh para orang bijak yang bersama beliau, ya Dzulqarnain, ketimbang engkau mencita-citakan dirimu untuk menjadi pemimpin dunia belaka, cita-citakan dirimu untuk menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Jadilah engkau pemimpin yang paling berkuasa, yang paling soleh, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling adil dan paling menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dan seterusnya, paling melakukan hal-hal yang paling baik yang bisa dilakukan sebagai seorang pemimpin yang paling berkuasa. Maka kemudian Dzulqarnain mengatakan, ini yang terbaik, ini yang harus saya lakukan, menjadi pemimpin terbaik dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut beliau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi. Demikian pula cita-cita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Coba kita pikirkan, antum pikirkan, apa jadinya jika orang-orang yang paling zuhud yang ada di muka bumi ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka ini zuhud, tapi antum tahu mereka adalah khulafaur rasyidin, pemimpin-pemimpin dunia, imam-imam akhirat. Apa jadinya jika mereka cita-citanya, sudah deh, Mekah Madinah udah cukup besar,
Atau Jazirah Arab saja dia cukup besar nih, nggak usah expand terlalu jauh. Ngapain pakai ke negeri Syam, ngapain ke Afrika, ngapain lagi ke Asia, lagi mau kemana-mana ke tempat-tempat yang lainnya, sampai ke Eropa, ke Konstantinopel, menuju ke daerah kekuasaan Romawi, ke India dan negeri-negeri lainnya. Ngapain ke sana kemari? Ya, jika mereka memikirkan zuhud dengan konsep yang banyak kita salah pahami, bahwa cita-cita itu dunia didiskon semaksimal mungkin, karena karena cita-cita dunia itu selalu membuat orang ini terhalangi untuk mendapatkan akhirat yang terbaik. Tapi tidak bagi para sahabat, tidak dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menunggangi cita-cita duniawi mereka dengan cita-cita akhirat. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi saya harus menjadi misalnya pengusaha yang sukses seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, yang jerih payah penghasilannya ini, kalau makan orang sekaya apapun ya makannya tidak akan lebih dari 1 piring. Pakaian juga demikian, tunggangan juga sama, ya. Terus apa harapan untuk menjadi yang terkaya, tersukses, terhebat? Ya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk lillah, untuk bekal akhirat. Sampai kita mengetahui bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau Nabi SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ba'da ma amila min hadzal jaw," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana sedekahnya Utsman, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Sejak hari ini semua dosanya Utsman sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena sedekahnya Utsman, ya, ketika mempersiapkan suatu pasukan perang Tabuk, umat Islam lagi mengalami masa krisis, malah Utsman bin Affan kemudian semua barang dagangannya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal jihadnya kaum muslimin. Ya, dan juga bagaimana ketika terjadi krisis air, beliau memiliki sumur yang mata airnya cukup bagus, dia bilang, "Ya Rasulullah, ini untuk umat Islam." Ya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang sukses yang seperti ini. Ya, sukses duniawi, tapi jangan diskon impian duniawi kita hanya untuk dunia. Terus kalau masuk jadi jajaran orang paling kaya di muka bumi, terus ngapain? Mau mengalahkan Jeff Bezos, mengalahkan Steve Jobs, mengalahkan, sudah mati Steve Jobs ya, masih dia, mengalahkan Elon Musk. Terus setelah itu mau ngapain? Kalau sudah bisa mengalahkan itu semuanya, mau diapakan hartanya? Apakah kita tidak akan ada bedanya orang yang paling kaya di muka bumi dengan kita, kira-kira jika antum punya kekayaan kurang lebih 100 miliar gitu misalnya. Ya, sama, lifestyle-nya tidak akan jauh beda. Ya, padahal baru 100 miliar. Akan sama. Mau membeli apa bisa, mau jalan-jalan kemana bisa, mau ngapain bisa. Tapi bagaimana hati seorang mukmin dengan kekayaannya? Ana cerita realita. Ana mengenal seorang teman, Syekh dari Saudi Arabia, dari Jeddah. Beliau ini telah membangun kurang lebih 350 masjid di negeri kita ini, di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia, saya jamin semua, saya, antum semuanya ini, untuk tahu jalur KRL dan kereta dan bis lintas Jawa sampai Bali, sampai Lombok, kalah kita sama beliau. Ya, karena beliau terbiasa naik KRL dan sebagainya. Karena bangun masjid 300 masjid lebih. Ya. Dan beliau pernah mengatakan ke anak bahwa saya bangun masjid sebanyak ini, menurut saya ini bukan pencapaian. Bukan pencapaian. Ini belum apa-apa. Padahal tiap Ramadan, ya kalau bulus hari-hari gini nih, menjelang Ramadan seperti sekarang ini, dia sudah pusing dengan mempersiapkan tidak kurang dari 6 kontainer kurma untuk takjil buka puasa di semua masjid yang sudah dia bangun itu. Ya. Jadi paket buka puasanya dia siapin tiap tahun.
Subhanallah ya. Tapi dia mengatakan ini bukan apapun. Ini menurut saya bukan pencapaian. Ini bukan sesuatu. Saya tanya, sehebat itu Syekh bukan pencapaian. Terus bagaimana pencapaian menurut antum? Pencapaian itu ketika nanti Anda bisa membuat sebuah pesantren, Anda mendidik anak-anak kaum muslimin di negeri ini mengerti agama, dan kemudian nanti mereka tumbuh besar menjadi dai-dai terbaik di negeri ini. Itu pencapaian. Yang dengan mendidik anak-anak kecil menjadi berubah pemahamannya, berubah keyakinannya, merubah kebenaran, dan mereka menjadi penyampai suara-suara kebaikan di seluruh Indonesia ini, itu baru pencapaian. Kalau cuman membangun ini murah, bisa, siapapun bisa, kata dia. Subhanallah. Ini ulul himmah, ini punya semangat yang tinggi, bahwa cita-cita kita itu boleh setinggi apapun. Ya, kalau orang kafir sampai setinggi langit, antum harus setinggi arsy. Ya, harus lebih tinggi dari langit. Ya, bukan cuma langit, arsy Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya duit kita untuk support dakwah, untuk begini, untuk itu. Memang tujuan kita itu adalah itu. Jadi seorang muslim jangan pernah mendiskon cita-cita duniawinya, karena kita nggak bakal ngulangi kehidupan dunia ini. Kata Al-Mutanabbi dalam salah satu bait syairnya, adalah suatu kepandiran, suatu kebodohan ketika seseorang bisa sampai menjadi orang yang terbaik, tapi dia malah mendiskon untuk jadi orang baik saja, padahal dia bisa menjadi yang terbaik. Maka jangan pernah mendiskon keinginan kita dalam kehidupan dunia ini, asalkan untuk jangka panjang akhirat. Ya, bukan untuk cuma materi. Rumah tinggal misalnya, ya kita butuh rumah tinggal. Tapi ketika kita mau, saya punya cita-cita pengen kaya supaya punya rumah tinggal. Ya rumah tinggal yang kita butuh untuk kita tempati seberapa besarnya? Ya, apakah kita mau menghayalkan punya hutan sendiri, punya gunung sendiri, mau punya range kuda sendiri dan sebagainya? Itu hayalan, malah merepotkan sebetulnya. Namun sebaiknya adalah kita punya rumah yang memadai selama kita hidup di dunia, ekstra uang kita untuk kemaslahatan kehidupan kita di akhirat. Itu yang kita harapkan. Punya kelebihan ekstra dari semua yang kita miliki di kehidupan dunia sebagai bekal kita di akhirat kelak. Jadi jangan pernah diskon cita-cita duniawi jika itu untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan Pak Arif, barakallahu fiik. Barakallah. Baik, selanjutnya silahkan yang ingin bertanya. Ini dari pesan belum ada. Ya, sambil ngopi boleh ya? Silakan Ustaz. Masalah. Ustaz, Afan mau sharing atau mungkin nanti minta tipsnya juga Ustaz. Ustaz tadi kan menjelaskan terkait dengan prioritas itu kan akhirat Ustaz. Nah, salah satu sunnah kita adalah kita sholat malam Ustaz. Iya betul. Nah, kadang-kadang kita itu sholat malam kita itu lebih banyak doa terkait dunia Ustaz. Nah, ini minta tipsnya juga gimana agar doa kita itu lebih banyak ke akhiratnya Ustaz, supaya dunia juga ngikut kan gitu Ustaz. Benar Ustaz. Benar. Karena gini, kalau misalnya antum Pak Joni ya, dikasih oleh Allah satu kesempatan doa mustajab, kali ini saja mustajabnya, minta apa Pak? Masuk surga Ustaz. Ya udah. Jadi kan setiap sholat malam kita itu kesempatan, kali ini saja kesempatan untuk dikabulkan doanya. Ana sering memberikan nasihat ke diri Ana sendiri begini. Kalau misalnya Ana mengharapkan suatu hal tertentu, misalnya proyek habis gitu kan ya, karena dagangan rumah kan Pak, ya, berharap rumah-rumah terjual laku semuanya begitu kan. Ya. Nah, semua kita berharap hal-hal baik seperti itu. Tapi kemudian dalam sholat, dalam ibadah, terus Ana minta, ya Allah semoga rumah-rumah saya laku semua begitu ya. Dan Allah kabulkan, seperti itu misalnya.
Tapi ternyata itu adalah satu-satunya, ini di mindset anak ya, ternyata itu satu-satunya doa yang akan Allah kabulkan dari anak. Kok begitu murah amat anak cuma minta itu saja? Ya. Boleh kita minta itu, tapi ada big dream besar yang kita harapkan kepada Allah. Yang kita panjatkan, ya Allah, ini proyek pertama anak ya Allah. Mudahkan ya Allah. Anak memiliki harapan cita-cita untuk menyediakan rumah bagi banyak kaum muslimin yang belum punya rumah di negeri ini ya Allah misalnya. Ini ibadah mulia sebetulnya ya, apalagi rumah subsidi sebetulnya ini kan. Anak melihat dalam konteks betul-betul materi duniawi, tapi anak melihat Masya Allah betapa luhurnya rumah subsidi itu, luar biasa gitu ketika kita main di sana dengan membuat yang terbaik yang bisa kita lakukan, memberikan fasilitas rumah bagi banyak kaum muslimin. Ya, ketika sudah punya rumah itu banyak urusan lain lebih tertata. Pendidikan anak lebih tertata, lingkungan lebih tertata, sudah tidak lagi memikirkan kontrakan, terusir dari rumah dan lain sebagainya. Ya, dia lebih urusan ini selesai, banyak urusan lainnya bisa dia pikirkan. Ya, setiap orang yang belum punya rumah pasti merasakan itu. Nah, ini ketika kita memikirkan masalah saudara-saudara kita yang belum punya rumah misalnya, ini ternyata Masya Allah memberikan solusi untuk mereka itu ibadah. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah ini, kita ini sholat malam, terutama sholat malam. Sholat malam ini adalah syaraful mukmin, kata Nabi SAW. Kemuliaan orang mukmin itu dengan sholat malam. Kemuliaan seorang mukmin itu sholat malam. Juga Nabi SAW menyebutkan itu kebiasaan orang-orang soleh, da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Nah, dalam melaksanakan sholat malam. Jadi ketika kita menjalankan itu, kita membayangkan bahwa kita ini sedang dalam rombongan orang-orang soleh dari dulu sampai hari ini. Mereka melakukan kebiasaan ini yang mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan itu bukan cuma bicara duniawi, tapi kesolehan itu bagaimana kita membangun iman kita, membangun ketakwaan kita kepada Allah, membuat kita semakin merindukan Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan nikmatnya ibadah. Ini jauh lebih nikmat. Kadang kalau kita merasakan hal itu, apa yang kita rasakan dari qiyamul lail, baca Quran di waktu malam atau zikirnya, jauh lebih nikmat ketimbang dunia yang bakal Allah berikan dari apa yang kita minta. Ya, jauh lebih nikmat dari itu. Ya Allah, ternyata begini rasanya dekat dengan Allah gitu. Itu jauh lebih nikmat daripada materi duniawi. Jadi semua itu kita minta kepada Allah, boleh. Tapi itu cuma istilahnya karena ini tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi. Kita minta ke dunia karena memang kita bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan dunia. Tidak lebih dari itu. Syukran Ustaz, syukran. Masya Allah, ini karena memang anak juga ngerasa Ustaz bahwa lebih banyak dunia yang kita minta Ustaz daripada Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada kiat juga tambahan itu dengan banyak mempelajari atau menghafal doa-doa Rasulullah SAW. Karena dengan tahu doa-doa Rasulullah SAW itu akan mengajarkan kepada kita yang permintaan yang cukup komprehensif, cukup lengkap. Contoh misalnya di antara doa Nabi SAW, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena agama inilah yang menjaga segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku, urusan duniaku. Ya, karena di dunia aku hidup ya Allah. Ya Allah, perbaikilah segala urusan akhiratku, karena ke sana nanti aku akan kembali. Ya Allah, jadikanlah dunia kehidupanku ini sebagai tambahan-tambahan kebaikan untukku.
dan jadikan matiku nanti istirahatku dari segala keburukan. Ini kan keren banget, luar biasa. Iya. Semua hal tercakup di dalam doa itu. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Silakan Mas Wahyu. Masih di silent antum? Oh ya, apa tadi anak ngurusi kecil sebentar, Ustaz. Allah barik fiik. Iya, baik. Udah Pak Joni ya tadi ya. Baik, saya lanjutkan, silahkan yang lain yang ingin bertanya. Silakan, pengajian weekend nih kita nih. Weekend nih mumpung Ustaz ya. Mungkin saya ingat ada yang pernah bertanya di grup, nggak terkait tema sih Ustaz. Iya. Nggak apa-apa ya Ustaz ya. Ya mungkin yang lain bisa menambahkan nanti kalau saya kurang. Teman-teman tuh banyak yang bertanya dengan tema yang sama, maksudnya apa hukum mengambil seperti BPJS tenaga kerja atau pensiun juga ada bentuknya kalau kami dalam BNI Simfoni setelah hijrah ini Ustaz, setelah meninggalkan riba. BNI dari konven juga Ustaz. Ana jawab BPJS-nya. Kalau untuk BPJS. Hasilnya untuk uang pensiunan ada salah satu jawaban Ustadz Irwandi, cuman Ana lupa jawaban itu. Antum bisa browsing di YouTube bahwa bagaimana Ustadz Irwandi menjawab tentang pensiunan bank, bagaimana hasilnya ya setelah dia hijrah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun BPJS ini adalah kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah kita ya bagi warga negara, dan pada dasarnya memang asuransi diharamkan pada dasarnya, kecuali jika konsepnya adalah gotong royong seperti yang disuarakan oleh pemerintah kita belakangan ya, bahwa asuransi BPJS ini bentuk gotong royong, support satu dengan yang lainnya. Contoh miniaturnya begini, misalnya antum sebagai ikhwah kajian ini, antum semuanya membuat komitmen kita tiap bulan arisan tapi tidak ditarik, misalnya berapa, 100.000 misalnya begitu, arisan tidak ditarik 100.000 yang diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Dalam kondisi siapa kondisi membutuhkan itu apa, misalnya sakit, kecelakaan, bagaimana begitu ya. Nah, didefinisikan seperti itu. Nah, ketika ada salah seorang dari anggota kajian ini ditimpa hal-hal tadi yang telah ditentukan, kemudian dia berhak untuk mendapatkan bagian dari uang yang telah dikumpulkan tadi, arisan yang dikumpulkan bersama. Nah, ini kan konsep gotong royongnya, konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Konsep yang seperti ini dibolehkan dalam syariat, dan itu adalah suatu hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang disuarakan oleh pemerintah kita terkait dengan BPJS. Ya, pemerintah kita menggunakan konsep apa yang boleh sampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setahu Anda juga sudah denda keterlambatan sudah tidak lagi berlaku. Yang ada adalah tidak aktif saja, dan untuk mengaktifkan cukup membayar berapa kali begitu kan untuk mengaktifkannya, cukup dengan tidak aktif. Dan ketiga, penyelenggaranya adalah pemerintah, dan bukan cuma menyelenggarakan dalam bentuk opsi boleh atau tidak, tapi suatu kewajiban dan keharusan. Maka yang seperti ini kita harus, dan yang kedua boleh kita memakai fasilitas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kalau yang BNI tadi Ustaz, ada Anak arahkan untuk memproses jawaban Ustaz Ari itu. Oh, siap. Nah. Yeah. Baik, mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan kepada teman-teman yang bertanya di grup. Baik. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya sesuai tema malam ini ataupun mungkin barangkali ada di luar tema. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nyambung ini Ustaz. Eh, meng- mengenai penggunaan BPJS gitu. Ya, Nah, saya ini menceritakan contoh di sisi lain saya tidak menggunakan BPJS. ya, Jadi beberapa waktu yang lalu itu dua anak saya perempuan itu kena diuji dengan sakit DBD, demam berdarah gitu. ya, Akhirnya masuk rumah sakit. Saya udah khawatir sebenarnya. Uang saya tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit itu. Tapi karena memang sakit dan harus dirawat, maka masuk rumah sakit akhirnya. Dan pihak rumah sakit ya itu memang mendesak kepada istri yang jaga di situ untuk menggunakan BPJS, karena kalau pakai BPJS itu nggak bayar gitu. ya, Tapi kalau tidak mandiri maksudnya ya, itu biayanya mahal. Kebayang saya bisa 2, 3, atau 4 juta gitu. Nah, sementara tidak ada anggaran untuk keperluan seperti itu. ya, Namun kami tetap bertahan. Udah mah jangan mah kita nggak usah gunakan BPJS dulu kan gitu ya. Jadi pada saat kondisi seperti itu, kami betul-betul ya percaya dan menyandarkan sepenuhnya pada Allah. Ya Allah, aku rela karena aku ikhlas sudah anak aku sakit kan gitu ya. ya, Tapi aku minta solusi kan gitu ya. Aku minta jalan keluar kan gitu. ya, Untuk cadangan aku minta pinjam ponakanku gitu. Yang dulu dia sering pinjam, gantian ini aku yang pinjam gitu ya. Ya aku disediakan dana segini yang aku minta gitu. ya, Nah, besoknya misalnya gini ya, ada yang istri cerita gitu ya. Ada kelompok istri yang kelompok kayak halakoh ya, kelompok pengajian gitu. Mereka saling menanya dan saling bercerita gitu. Salah satunya ada yang nanya kepada istriku gimana keluarga kan gitu. Akhirnya disebutkan kalau anak kami itu sakit dan masuk di rumah sakit kan. Nah, dari kelompok-kelompok itu ya akhirnya urunan ya akhirnya menyediakan dana terkumpul sejumlah sesuatu gitu, sejumlah berapa gitu. Terus dari keluarga kami juga menyediakan akhirnya mengirim mentransfer dananya ke rekening kami kan itu ya. Nah, jumlah dari kedua itu yang masuk terkirim ke rekening istriku dan rekening aku itu sama persis jumlah tagihan rumah sakit. Alhamdulillah. Persisnya enggak ya, persisnya ya sekitar 5,5 juta ya plus minus sekitar itu gitu. Jadi tiap hari kan gitu ya, pihak rumah sakit mendesak, Ibu gunakanlah BPJS kan gitu ya. Karena kami juga cenderung buru-buru ingin kalau sudah baik keluar kan gitu ya. Ya. Kalau trombositnya udah naik, udahlah keluar aja, nggak usah lama-lama kan, karena terkait dengan biaya kan gitu ya. Nah, dari sini saya menilai dan merasakan gitu ya. Sebenarnya gitu ya, kalau kita nggak menggunakan BPJS sebenarnya bisa loh kan gitu ya. Aku semakin kuat gitu ya, semakin nggak mau ditawarin sama sifatnya BPJS atau seperti asuransi kan. BPJS kan sebenarnya asuransi yang dilegalkan ya menurut saya kan gitu ya. Jadi udah kita bersandar aja sama Allah, kita minta aja lah kan gitu. Ya, jadi aku saat ngobrol sama istri udah kita minta aja. Kalau ada apa-apa minta aja kan gitu. Memang dengan ada asuransi BPJS itu jadi ringan sekali. Bahkan ada tetangga gitu ya, karena dia ikut BPJS, ini sisi lain contoh yang menggunakan BPJS, anaknya udah sehat, sudah boleh keluar, tapi karena gratis ya, udahlah kita sekalian nambah sehari gitu kan itu, karena ruangannya AC, dingin, enak-enak di sini Bu kan gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi ini sisi lain yang tidak menggunakan BPJS dan saya benar-benar
merasakannya gitu. Allah. Nah, ya dulu ya gitu ya, waktu masih aktif dinas itu, saya kepengen ya semuanya hal-hal yang mudah kurasakan. Sehingga dulu saya ikut asuransi Allianz itu ya. Selain juga kalau sakit ditanggung kantor, juga istilahnya berlebihan lah dalam mengcover kesehatan. Sehingga aku nambah lagi asuransi Allianz itu. Karena ditawarin terus datang ke rumah, ya udahlah ikut aja gitu. Nah, selama itu tuh kami berpikir gini dulu. Ya dengan nanti kalau misalnya apa-apa kan bisa dicairkan kan gitu ya. Iya. Nah, kita sangat menggantungkan sama asuransi itu kalau sakit gitu ya. Sementara kalau kita berdoa ya Allah beri sehat, sebenarnya itu lebih jaminan gitu ya. Ya Allah, jaga kesehatan kami, jaga kesehatan keluarga kami, itu lebih jaminan daripada kita pada saat nanti sakit terus dijamin sama asuransi kan gitu ya. Sampai akhirnya saya pas pada saat resign itu aku datang ke asuransi, aku mau cairin aja gitu ya. Iya. Jadi setiap bulan itu aku bayar, terus akhirnya kalau hitung-hitung sudah puluhan juta gitu ya, belasan lah sampai belasan gitu ya. Tapi pada saat aku mau cairkan itu, aku nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Oh iya. Nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Jadi saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat kan bapak pilihannya adalah menggunakan ini nanti kalau sakit baru dicairkan, kan. Kalau dapat kalau nggak sakit ya nggak dapat gitu. Jadi selama ini aku setor aja kan gitu ya. Iya, biasanya hilang kan gitu ya. Jadi aku hanya menanam pepesan kosong kan gitu ya. Aku ngasih duit ya, berharap nanti suatu hal yang mudah aku dapat gitu ya. Iya. Sementara aku nggak pernah uji aku sakit, jadi nggak pernah kepake uang itu kan gitu ya. Berarti ini aku hanya menanam pepesan kosong aja, menanam harap aja ya. Harap nanti akan diberi kemudahan gitu ya. Oh, jadi ini salah kan gitu ya. Ini menjaminkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa menjamin kan gitu ya. Benar. Di sini mestinya kita meminta jaminan yang benar-benar bisa menjamin. Kalau dia memberi sehat, ya kita nggak akan pernah sakit seperti itu kan ya. Kalau kita minta sehat ya dan diberi sehat, ya nggak akan pernah sakit misalnya gitu. Maksudnya nggak pernah sakit yang harus masuk ke rumah sakit gitu ya. Maksudnya sakit ringan selesai di rumah, alhamdulillah gitu. Ya. Nah saat ini ya kami menolak kalau misalnya ditawarin atau diminta BPJS, bahkan misalnya juga iya kan kamu nggak pakai BPJS akhirnya ribut sendiri ini harus jual aset atau mikir pusing seperti itu. Tapi itu bisa dikesampingkan. Udah bergantung bersandar aja kepada Allah, itu lebih menjamin menurut saya. Itu Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anda melihat ada dua hikmah setidaknya, bahwa yang pertama bahwa asuransi itu akadnya adalah akad maisir, judi, ya. Dan bahkan Anda pernah cerita bahwa bagaimana salah seorang pengamat ekonomi mengatakan bahwa judi yang paling sial itu adalah asuransi. Jadi pemenangnya adalah ketika dia ketiban masalah gitu. Dia baru menang lotre gitu kan. Kalau dia tidak pernah mengalami musibah, kalah terus dia. Nah, itu paling sialnya asuransi. Dan kemudian yang kedua adalah ketergantungan bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuatu yang hak, yang benar, bahwa ketika kita tidak boleh bergantung kepada apapun, termasuk jerih payah kita sendiri. Ya, termasuk effort yang kita lakukan, bahwa saya sudah dagang, saya sudah ini. Ketika seseorang bergantung kepada apa yang dia kerjakan, maka dia mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diajarkan untuk selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakumullah khairan Pak Arif dan Ustaz Ali untuk jawabannya. Mas Andi mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya ingin bertanya mengenai pekerjaan saya sekarang. Iya. Sekarang ini kan saya
alhamdulillah udah resign dari Bank BTN, menjalani usaha jual pulsa, dan yang ramai itu adalah jasa transfer. Ya. Dari awal saya mencoba bagaimana caranya yang apa namanya dari rekeningnya itu tidak ada bunga kayak gitu kan. Iya. Alhamdulillah saya bisa nih, saya usahakan untuk tanpa bunga kayak gitu, Ustaz. Iya. Nah, pertanyaan saya ini apa namanya, yang transfer di saya itu, yang menggunakan jasa transfer di saya ini bermacam-macam, Ustaz. Ada yang untuk mengirim anaknya ke pondok, ada yang untuk jual beli online ya gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan itu, apakah ada satu nih yang mengganjal nih, Ustaz. Jadi yang menggunakan jasa saya itu untuk digunakan untuk judi online, Ustaz. Saya pernah dengar kayak gitu kan. Untuk apa itu? Judi online. Jadi Judi online. ya, tapi transfernya ke rekening si orangnya langsung, bukan ke bandar atau ke mereka, ke tempat judinya kayak gitu, Ustaz. Iya. Apakah saya ikut berdosa, Ustaz, atau bagaimana caranya kayak gitu, Ustaz? Tahu. Antum tahu tidak? Artinya gini, bahwa ketika antum menawarkan sebuah jasa transfer, pada hakikatnya itu sama seperti jual beli secara umum, ya, yaitu jasa yang dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan. Betul. Ya. Nah, dalam konteks seperti ini, seperti orang misalnya jual pisau misalnya, atau jual apa namanya, stick kasti misalnya, itu kan alat yang sifatnya umum. Jadi apakah pisau itu yang beli ibu-ibu rumah tangga yang untuk masak dan bakti kepada suaminya, dan kemudian dengan itu dia mendapatkan pahala, atau seorang jagal sapi dan kambing sebagai ma'isyahnya, atau orang yang ingin korban kambing dan sapi sehingga dia dapat pahalanya, atau perampok dan penjahat yang ingin begal dengan pisau yang dibeli dari kita. Yang seperti ini kita tidak perlu menanyakan motivasi si calon pembeli. Kamu mau beli produk saya untuk apa, gitu kan ya? Ini tidak perlu kita tanyakan. Nah, jika yang antum alami adalah konteksnya serupa dengan ini, jadi bahwa ini ditransfer, sifatnya transfer begitu saja, tidak harus antum menanyakan ini judi online atau bukan misalnya. Iya, iya. Nah, cuman ya ini apa, ada yang mengganjal gitu kan, mumpung Anda Ustadz, saya coba bertanya gitu, Ustadz, biar lebih yakin lagi. Jangan sampai saya keluar dari bank tapi pindahnya ke yang lain. Ke yang lain yang membantu untuk mereka judi kayak gitu. Alhamdulillah kan, Ustaz. Kayak gitu. Kecuali kalau memang antum tahu banget bahwa ini judi online, nasihatnya ya. Ya, saya betul. Dan saya ini apa namanya, mentransfernya itu ke rekening penerimanya, bukan ke, misal kan mereka sendiri yang transferkan kemana kayak gitu tujuannya, bukan saya, bukan dari saya gitu, Ustaz. Sama satu lagi, Ustaz, kan kalau apa transfer itu ada yang bayarnya nanti nih, Ustaz. Emang sih rumahnya depan rumah nih kan, Andi minta tolong transfer ya 1 juta. Nanti sore bayarnya sekalian beli pulsa seperti itu, Ustaz. Ketika dia bayar kan 1.010.000 nih, Ustaz. 1 juta ini dia transfernya, 10.000 jasanya. Ini yang saya takutkan, ini termasuk riba atau tetap jasa transfer, Ustaz? Atau apakah jasa transfer ini harus langsung atau boleh yang seperti ini ya gitu, Ustaz? Ya, yang barusan itu riba, betul. Enggak boleh, berarti, Ustaz, ya? Enggak boleh, karena transfer ini akadnya adalah sarf, tukar, ya, sama seperti tukar, begitu kan ya. Nah, sarf atau tukar untuk produk yang mata uang
itu harus maslan bimithlin ya dan biadin, harus senilai dan kemudian diserahkan tunai, tidak boleh ditunda. Ya kan? Ya, senilai dan tidak boleh ditunda. Maka ketika ada masa penundaan terhadap ini bisa menjerumuskan kepada transaksi riba karena antum mengutangi mereka, ya kan? Ini ada utang di situ. Nah, ada hutang dan kemudian di situ ada kelebihan. Padahal harusnya ketika terjadi transaksi tunai, kelebihan itu adalah sebagai kelebihan pembayaran jasa. Kalau jasanya itu nggak bisa diutang gitu berarti Ustadz ya? Iya, tukarnya nggak bisa diutangi, transfer harus dia kasih setelah tunai ke antum. Iya, selama ini karena itu rumahnya dekat, saya kenal, jadi tapi ada ganjil gitu kan, coba saya tanya sekalian ke Ustadz ya gitu. Waktu itu nggak boleh Ustadz ya, oke. Baik Ustadz. Jazakallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Allah diberkahi usahanya. Allah diberkahi usaha antum. Amin. Alhamdulillah. Syukron. Jazakallah khairan Mas Andi atas pertanyaannya. Nah, izin langsung menyambung Ustadz, mungkin sebelum yang lain bertanya. Tadi soal tolong-menolong dalam perbuatan dosa mungkin ya. Ya. Kalau hukumnya kita kan selama ini mungkin yang buat yang sudah resign, pertemanan kita tuh nggak terlalu luas gitu Ustadz. Paling sama teman-teman kantor juga. Nah, setelah resign mungkin kita jualan makanan atau minuman yang kita jual juga ke teman-teman di bank di tempat kita kemarin, yang itu digunakan untuk operasional mereka, mungkin untuk snack, makanan atau minuman seperti itu apakah juga termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa seperti itu? Enggak, tidak termasuk. Tidak termasuk. Ya, jadi ada hal-hal mendasar yang dikecualikan oleh para ulama terkait dengan misalnya antum bermuamalah dengan orang atau pihak atau badan tertentu yang mereka itu sumbernya 100% haram, ya. Apa itu diantaranya? Bahan pokok, bahan makanan, ya, dan produk makanan. Karena orang butuh hidup, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, termasuk pakaian dalam hal ini misalnya, ya, kecuali pakaian dinas, pakaian tapi ketika jual pakaian, mukena, jilbab dan sebagainya, termasuk juga di dalam konteks ini yang dijelaskan oleh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah atribut keamanan. Itu dikecualikan oleh beliau. Ya, keamanan itu beliau kecualikan. Kenapa? Keamanan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi berarti kayak mungkin kita jualan snack harian untuk pegawainya atau minuman kayak air mineral galon gitu nggak termasuk ya Ustaz ya? Tidak termasuk. Ya. Afwan, barakallahu fiik. Baik. Ya, silahkan yang lain. Mas Wahyu. Ya. Sambil nunggu yang lain Mas Wahyu. Oh ya, silakan. Ya gini. Ini Ustadz mau nanya lagi. Ini perbincangan kami dengan kawan kami yang lain Ustadz. Ya. Kebetulan dua-duanya punya produk gitu ya. Kawan saya ini dia menjualkan melalui marketplace. Ya kayak seperti Topet atau Tokopedia atau Shopee gitu ya. Ya. Sementara saya memilih tidak gitu. Dengan pertimbangan karena di Shopee atau Topet itu ada fasilitas pembayaran melalui kartu kredit. Jadi kalau memberi peluang bagi orang lain untuk bisa memanfaatkan kartu kreditnya, kan? Kekhawatiran kami seperti itu. Ya. Nah, menurut Ustadz ini bagaimana ya mencikapinya ya? Memang kalau melalui Shopee atau itu kan pasarnya menjadi luas gitu, ya. Ya. Baik. Mungkin barangkali lebih mudah penjualannya kan itu ya. Sementara
kenapa harus melalui Shopee atau Tokped? Uang rezeki kita juga udah diatur kan gitu ya. Seperti itu. Nah, sikap kita bagaimana sebagai seorang mukmin itu? Apakah seperti contoh sikap saya yang baik atau kawan saya itu yang baik gitu, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi yang pertama, bahwa ketika antum menjual suatu produk, barang apapun namanya, mau rumah, mau apapun itu, kita tidak bertanggung jawab untuk mengetahui sumber dana pembeli kita ini dari mana sumbernya. Mau dia dari duit halal atau dari duit haram. Dan itu adalah sesuatu yang hak. Itu yang pertama. Kalau misalnya antum mau melakukan suatu effort ekstra tambahan berupa memberikan atau menutup peluang konsumen antum untuk melakukan sesuatu yang haram. Anda pernah beberapa waktu yang lalu bertanya kepada beberapa teman yang membuka EDC di tenan-tenan mereka. Ada EDC kartu, ya. Dan mereka bilang bahwa EDC itu bisa disetting mematikan fungsi kartu kredit. Hanya bisa untuk debit saja, debit card doang. Ya. Kata mereka, bisa Ustadz, bahwa cuman aktif untuk debit card, tidak bisa untuk kredit card. Kata mereka seperti itu. Dan Anda sampaikan bahwa hal itu hak, bagus ketika antum bisa melakukan hal itu. Ya, baik antum bisa melakukan bahwa mematikan fungsi kredit card supaya buyer itu terdidik untuk membeli sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi apa yang mampu dia beli. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jika itu bisa antum lakukan juga serupa, bahwa Shopee atau Tokopedia dan yang semisalnya ini adalah sarana jualan dan sarana promosi, ya. Dan masing-masing marketplace itu punya plus minusnya sendiri-sendiri, ya. Ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya juga. Jadi tidak selalu positif di mata para pengusaha pedagang online. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya antum menurut kebijakan antum bahwa dijual sendiri melalui online shop yang antum bangun sendiri adalah menurut kebijakan antum lebih baik, itu benar, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada seorang yang mengambil keputusan bahwa kalau ada orang membeli dengan kredit, dengan uang hasil kredit pinjaman dia secara online, apakah kita berdosa karena hal itu? Tidak, jawabannya tidak berdosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini saya pernah menelpon dengan admin Tokped atau Shopee itu, pembayaran melalui kredit card itu nggak bisa dihilangkan karena dia ditanam di dalam program yang dasar gitu. Jadi sifatnya ya itu fasilitas yang bisa digunakan gitu. Ini yang kami masih masih belum bersepakat dengan teman saya yang memilih untuk menggunakan Shopee tadi. Saya langsung memilih untuk tidak menggunakan Shopee saat ini. Tapi terima kasih nih pencerahannya Ustadz. Jadi kalau menggunakan Shopee atau seriesnya, kita tidak berdosa gitu ya. Ya, betul, tidak berdosa. Karena antum bukan memaksa mereka, artinya kalau kecuali jika Shopee dan Tokped memberlakukan harus pakai uang kredit, harus dengan konsep kredit versi mereka. Kecuali dengan versi yang seperti itu, maka kita berdosa karena kita ikut ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi itu sifatnya opsional. Itu sifatnya adalah orang yang memang sengaja masuk ke dalam ranah itu, baru dia yang terkena beban ini, maka kita tidak bertanggung jawab terhadap hal itu. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Belum dinyalain. Sudah menjelang jam 10 WIB. Tapi Afwan ada satu pertanyaan, kayaknya singkat nih Ustaz. Apa boleh satu lagi Ustaz? Silakan. Ini insya Allah kayaknya pendek aja nih. Dari Mas Rianda, Assalamualaikum, izin bertanya, untuk case jual beli emas, apakah boleh dana hasil penjualan emas ditransfer atau non tunai dan diterima tidak di hari yang sama di mana transaksi berlangsung? Begitu. Nggak boleh. Tidak boleh. Barang dan uang harus disetorkan secara ya dan bimithilin, mathalan bimithilin. Itu kenapa jual beli emas tidak boleh secara online. Ya,
jual beli emas tidak boleh secara online. Maka pernah seringkali anak ketika bertemu dengan pengambil kebijakan di beberapa perbankan syariah, anak tanya kenapa antum tidak buka konten tenan jual emas langsung begitu. Jadi beberapa cabang representatif bahkan sekarang malah bisa dibuat dalam bentuk ATM emas. Anak pernah lihat di salah satu mall. Ya, kalau tidak salah Antam sudah punya berupa ATM emas, tapi sayangnya Antam juga memberlakukan kalau tidak salah pinjaman atau investasi. Jadi setor tapi emasnya nggak diterima. Tapi kalau Antum bisa menjual model semacam kalau di beberapa bandara kan kita masukin duit 5 botol air minum gitu kan ya. Air minum atau yang sebut. Tapi ini bentuknya emas. Ya, Antum tinggal setor berapa dan nanti fluktuasi harga juga terbuka secara online. Ya kan, sekarang kan bisa ketahuan secara online. Mau dia untuk beli 1 gram, mau 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram misalnya, itu satuan-satuan itu sesuai dengan yang dia setorkan tunai di mesin tadi itu misalnya. Ini sebetulnya peluang yang menarik bagi perbankan syariah, ya. Karena tanya ke beberapa teman yang di bidang ini, apa jual beli emas tidak ada untungnya? Banyak untungnya, ya besar untungnya ini. Buktinya para pedagang emas ya mewah-mewah hidupnya, begitu kan ya. Nah, kenapa hal ini tidak diambil oleh perbankan syariah? Wallah a'lam. Baik, sekarang jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin itu Mas Rianda ya. Mengingat waktu yang sudah cukup larut, mungkin kita sudahi untuk kajian hari ini. Langsung Ana tutup atau mungkin dari Ustadz ada penutup? Baik, Ana tutup dengan sebagaimana tadi yang telah Ana sampaikan, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak panjang angan-angan itu bukan berarti tidak punya cita-cita. Tidak panjang angan-angan itu adalah ketika kita selalu mengaitkan impian kita ini dengan kehidupan akhirat kita. Bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, kehidupan hakiki kita adalah kelak ketika kita hidup di akhirat, maka setiap impian dan cita-cita dunia kita kaitkan dengan kehidupan akhirat. Maka dengan demikian insyaallah kita bukanlah termasuk mereka-mereka yang panjang angan-angannya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Mungkin kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Atur nuhun. Mohon pamit Ustaz. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Pak Wahyu. Terima kasih semuanya ya. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.